Ya, eh, gawat darurat sebagai kebutuhan mendasar pasien. Nah, intinya yang mau saya sampaikan, kebutuhan mendasar dari pasien adalah layanan gawat darurat. Nanti kenapa bisa sampai di titik ini, teman-teman bisa lihat seri-seri sebelumnya. Saya mulai dari satu quote ini, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar bahwa katanya kalau orang sehat keinginannya ada 1000 macam keinginan orang sehat gitu ya. Sementara kalau orang sakit keinginannya cuma satu. Ya kepengen sehat dulu kan, baru bisa punya keinginan yang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau bablas sehat, sakit, bablas gitu ya. Nah, tujuan kita mau melihat aspek fundamental kebutuhan dasar kesehatan itu ya tertolong dulu lah keselamatannya, life saving dulu. Intinya begitu dan itu pasti dalam keadaan gawat darurat. Nah, begitu kompleks masalah kesehatan ya teorinya saja batasan yuridisnya apalagi di lapangan. Karena itu sangat tidak mungkin kalau kita em, mem- memberikan layanan itu tanpa memahami prinsip-prinsip dasar pelayanan, standar pelayanan yang dimaksud itu apa sih? Apakah hanya yang tertulis-tulis saja gitu ya? Nah, pada dasarnya setiap orang termasuk pasien tentunya kalau kita memberikan pelayanan kepada pasien tetap harus berdasarkan standar pelayanan kesehatan. Jadi itu sudah hak yang diatur dalam Omnibus Law di pasal 4 ayat 1 bahwa setiap orang ya termasuk pasien itu berhak mendapatkan perawatan itu sesuai standar. Nah, standar itu menjadi pedoman kita ya. Walaupun demikian, kalau saya coba buat skema dari Omnibus Law ya dari undang-undang sampai ke PP, itu standar-standar pelayanan kita dalam mengambil satu tindakan kesehatan itu saya bagi dua. Ada standar tertulis ya warna-warna hijau dan ada yang standar yang relatif tidak tertulis gitu ya. Standar tertulis itu standar profesi, standar pelayanan dan SPO. Yang tidak tertulis secara baku kita bisa merujuk pada etika profesi, kebutuhan kesehatan pasien dan bukti-bukti lain ya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentunya. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan pemerintah bahwa yang namanya prinsip em, standar pelayanan itu harus merujuk pada pasien memang, patient center care, ya, berpusatnya pada pasien, orientasi memang pada pasien, bukan nakesnya, bukan vaskesnya, ya. Apa yang menjadi kebutuhan pasien dan terutama keselamatannya apa? Itu prinsip dasar. Nah, prinsip-prinsip ini penting akan memandu kita ketika kita kurang jelas akan mengambil satu keputusan yang mungkin standarnya kita belum tahu gitu ya atau tidak jelas standarnya. Nah, ini saya kira pentingnya kita belajar prinsip-prinsip di situ. Nah, prinsip-prinsip ini tertuang di dalam kewajiban hukum nakes di dalam pasal 274A ya. Ada standar-standar tertulis, ada standar-standar tidak tertulis ya. Yang standar tertulis ini juga bisa kita katakan sebagai bagian dari prosedur-prosedur. Nah, kalau kita bingung prosedur-prosedur tertulis ini substansinya apa sih? Kita diberi kewenangan sebagai Named Nakes dalam memberikan pelayanan kesehatan, tujuan atau peruntukan pelaksanaan kewenangan itu untuk kebutuhan kesehatan pasien, ya. Nah, kebutuhan kesehatan pasien ini yang paling mendasar yaitu layanan gawat darurat. Tadi saya buka dengan satu quote, orang sehat punya 1000 keinginan. Kalau dia tidak sehat atau sakit cuma satu keinginan yaitu sehat dulu supaya bisa punya keinginan yang lain. Nah, kalau dia bablas dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan apa? Kan kematian. Layanan gawat daruratnya itu yang paling mendasar. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau kita baca di dalam definisi yuridis gawat darurat, teman-teman coba kita cermati ya, apa yang kurang tepat di sini dalam draftingnya ya. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan garing atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Kedisabilitasan ini kecacatan lah gampangannya ya. Saya minta teman-teman coba kalau ada yang bisa menemukan ada yang kurang pas rasanya dalam dari segi draftnya, yang kita pahami saja, apa yang kurang pas? Satu kata kah atau satu frasa dari definisi normatif ini? Ya, gawat darurat adalah keadaan
klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan garis miring atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Adakah yang mau memberi komen, tanggapan? Ya masih pagi ya. Kalau kita lihat nanti di slide berikutnya, ada kewenangan lain atau diskresi untuk memutuskan kondisi gawat darurat itu bukan hanya pada tenaga medis, tapi juga tenaga kesehatan non tenaga medis. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Karena itu sepertinya kurang pas kalau tindakannya ditulis tindakan medis. Kalau tindakan medis, ya medis itu ya merujuk pada tindakan tenaga medis gitu. Ya. Medis bermakna kedokteran, dilakukan oleh tenaga kedokteran, ya, tenaga medis. Mestinya tindakan kesehatan atau tindakan pelayanan kesehatan, disingkat tindakan kesehatan. Itu nanti kalau kita lihat juga di pasal 293, nggak ada lagi istilah tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. Nah, kalau menurut saya di situ. Tapi kita mesti bisa pahami juga maksud di sini adalah bukan terbatas oleh tenaga medis. Ya, kewenangan untuk melakukan tindakan gawat darurat itu bukan hanya pada tenaga medis, tapi juga tenaga kesehatan non tenaga medis yang lainnya, tentu sesuai kompetensinya. Ya. Nah, penting kalau kita bicara hukum untuk menemukan dan membuktikan kondisi gawat darurat pasien ini sejak awal, ya, sebagai kebutuhan mendasar pasien yang menjadi dasar kita bertindak, sekaligus sebagai dasar pelindungan hukum bagi nakes dan vaskes. Nah, ini slide yang saya katakan tadi. Kita bacakan saja ya, karena ini rumusan dari Omnibus Law Kesehatan. Ini jarang dieksplor ini. Pasal 293 ayat 9 dan ayat 10 dari Undang-Undang Kesehatan. Dalam hal keadaan pasien, sebagaimana dimaksud pada ayat 6, tidak cakap dan memerlukan tindakan gawat darurat. Tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan. Dia intinya mau bilang dalam kondisi gawat darurat tidak diperlukan persetujuan tindakan itu dulu. Kemudian di ayat 10 dikatakan demikian. Tindakan sebagaimana dimaksud. Tindakan sebagaimana dimaksud tentu adalah tindakan gawat darurat pada ayat 9. Ya. Jadi kalau saya baca lengkapnya, tindakan gawat darurat pada ayat 9 dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik pasien. Kepentingan terbaik pasien. Bukan kepentingan terbaik nakes, bukan kepentingan terbaik vaskes, bukan terkait kepentingan BPJS atau asuransi yang lain. Ya. Jadi betul-betul tindakan gawat darurat itu diambil berdasarkan kepentingan terbaik pasien. Siapa yang memutuskan? Siapa yang diberi kewenangan untuk memutuskan? Yaitu kita lihat diputuskan oleh tenaga medis. Berhenti di situ? Tidak. Ada kata atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi negara lewat pembentuk undang-undang memberikan kewenangan baik kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan non tenaga medis yang memberikan pelayanan, artinya yang head to head, berhadapan langsung dengan pasien. Itulah yang diberi kewenangan untuk memutuskan tindakan gawat darurat yang akan diambil apa? Berdasarkan kepentingan terbaik pasien. Ya, jadi ini poin penting yang perlu kita pahami bersama. Namet atau nakes yang memberikan pelayanan diberi kewenangan untuk memutuskan tindakan gawat darurat apa yang dibutuhkan demi kepentingan terbaik pasiennya saat itu. Tetapi kita mesti ingat teman-teman, sebagai negara hukum ada prinsip dasar hukum yang mengatakan bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Jadi kalau kita diberi kewenangan, maka kepada kita yang diberi kewenangan juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Namet, nakes yang memberikan pelayanan diberi kewenangan memutuskan tindakan gawat darurat apa yang diperlukan. Tetapi kita mesti ingat, kewenangan kita itu kelak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Karena itu kita mesti berpikir,
dari awal. Bagaimana saya membuktikan bahwa kondisinya gawat darurat dan keputusan saya ini tepat berdasarkan standar-standar yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, saya mau sampaikan teman-teman bahwa tidak ada administratif gampang. Ini praktisnya supaya kita gampang memahami. Tidak ada urusan administratif ketika kita berhadapan dengan kondisi gawat darurat. Yang mesti kita ingat adalah kita lagi berhadapan dengan manusia dalam keadaan gawat darurat. Saya sengaja buat tagline seperti ini supaya gampang diingat. Jangan mikirin administratif apapun itu. Ya, baik keuangannya, identitasnya, penjaminnya nanti dan sebagainya. Tidak ada. Yang ada adalah manusia yang dalam keadaan gawat darurat di mana kita harus segera memberikan pertolongan pertama setidak-tidaknya yang dapat kita lakukan. Karena ada hukum yang tertinggi yang mengatakan bahwa keselamatan pasien adalah hukum tertinggi, agrotis salus suprema lex. Jadi tidak ada urusan, oh ini tidak memenuhi klaim penjaminan, tidak memenuhi syarat, tidak ada. Tidak ada administrasi dalam gawat darurat. Saya tulis tanda petik supaya ketika betul-betul kita dihadapkan dalam kondisi gawat darurat, pikirkanlah manusianya, ya, bukan administrasinya. Administrasi bukan tidak perlu loh, tetapi life savingnya dulu. Itu dulu yang mau disampaikan dari pesan agrotis salus suprema lex. Nah, kita lihat regulasi di Omnibus Law bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan itu wajib menolong pasien dalam keadaan gawat darurat. Setidaknya melakukan pertolongan pertama. Vaskes juga begitu. Vaskes malah dilarang menolak, ya, layanan gawat darurat, apalagi minta DP. Betul-betul tidak ada administratif. Yang ada adalah manusia yang membutuhkan layanan gawat darurat. Nah, di ujung regulasi ada ancaman pidana. Dari sini kita bisa melihat betapa seriusnya negara lewat pembentuk undang-undang bahwa betul-betul life saving, tindakan penyelamatan nyawa, pertolongan pertama pada gawat darurat itu betul-betul kebutuhan yang sangat fundamental yang mendasar dari kesehatan seseorang. Karena itu tidak ada tetek bengek administratif. Tolonglah dulu, ya. Kita baca. Kalau ini saya harus baca. Ini ancaman pidana soalnya. Pimpinan Vaskes, mulai dari pimpinannya, dia tidak sentuh pasien, tetapi ditetapkan sebagai subjek hukum yang ikut bertanggung jawab. Pimpinan Vaskes, tenaga medis dan artinya bisa semuanya atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat pada Vaskes sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Tidak memberikan pertolongan pertama saja. Tidak memberikan pertolongan pertama saja ancamannya 2 tahun penjara atau denda 200 juta. Ya, paling banyak. Bisa pimpinan Vaskes, bisa Named, bisa Nakes, salah satu, salah tiga. Bisa semuanya. Ya. Nah, ini secara spesifik ini. Named Nakes tidak diikutkan lagi. Ya, ini tadi di ayat 1 nih. Pasal 438 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Di ayat 2 sudah tidak ada Named Nakes. Ancaman pidana ini khusus bagi pimpinan Vaskes. Ya. Saya baca ya. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi, mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian. Nah, kalau tidak melakukan pertolongan pertama pada ayat 1 yang disanksi pidana bisa pimpinan Vaskes, Named, dan atau nakesnya. Begitu di ayat 2 kalau terjadi kecacatan atau kematian, Named nakes tidak ikut dipidana. Yang dipidana justru hanya pimpinannya. Coba lihat. Subjeknya cuma pimpinan. Pimpinan Vaskes tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Wah, ini kalau ancaman 10 tahun bisa langsung ditahan ini. Ya, di atas 5 tahun ditahan gitu ya. Atau pidana denda paling banyak 2 miliar, lumayan ya. Ini teman-teman bukan untuk nakut-nakutin tapi mau menunjukkan bahwa betapa seriusnya negara memperhatikan layanan gawat darurat. Lah kalau negara lewat membentuk
undang-undang begitu serius memperhatikan layanan gawat darurat, ya semestinya kita sebagai Namet Nakes dan Paskes harus memperhatikan betul layanan gawat darurat ini. Tetapi negara cukup fair, teman-teman. Ya, di satu sisi dia menuntut perhatian sungguh-sungguh dari Namet Nakes Faskes dalam memberikan layanan gawat darurat. Tetapi Namet Nakes Faskes pun juga dilindungi di dalam pelayanan gawat darurat. Tinggal pembuktiannya. Gitu ya, saya baca ya. Namet Nakes yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan gawat darurat dan garing atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Dikecualikan inilah yang saya katakan ventilasi normatif, ventilasi yuridis yang perlu kita highlight ya. Tetapi kita harus bisa membuktikan bahwa tindakan kita memang tindakan life saving ya. Kemudian rumah sakit juga tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam penyelamatan nyawa pasien. Tinggal bisa tidak kita buktikan bahwa kita saat itu dalam pasien dalam kondisi gadar dan kita mengambil tindakan life saving. Sebagai ringkasan sebelum kita masuk dalam diskusi, secara substansi material, gawat darurat merupakan kebutuhan mendasar pasien yang memungkinkannya harapannya dapat hidup sehat, produktif ke depannya. Ya. Layanan gawat darurat juga menjadi kewajiban hukum yang paling mendasar dari nakes, termasuk vaskes, dalam pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan. Jadi, gawat darurat itu menjadi kebutuhan mendasar pasien sekaligus menjadi kewajiban mendasar nakes vaskes di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Demikian Bapak Ibu sejawat sekalian, kita masuk dalam diskusi. Namun saya mohon yang memungkinkan untuk open kamera, kita ambil gambar sebentar sebagai dokumentasi. Silakan Bapak Ibu yang memungkinkan untuk buka kameranya sebentar, kita ambil gambar untuk dokumentasi sambil nanti disiapkan pertanyaan di kolom chat atau resen. Ya, terima kasih. Oke, saya. Oh, ini cukup satu slide ini ya. Saya ambil gambarnya. Satu, dua. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu sejawat sekalian. Saya stop record. Kemudian kita masuk tanya jawab. Saya izin share dulu ya sebelum kelupaan di chat Zoom materi.